Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, sahabat Media Dahu, bertemu lagi di Ramadan Asyik dengan Rofi Tamamul Huda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan part kedua dari keutamaan di bulan suci Ramadan. Di part yang pertama saya sudah menjelaskan mengenai keutamaan bulan Ramadan, yaitu untuk ditingkatkannya derajat seorang manusia atau ditinggikannya derajat seorang manusia apabila melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, di part selanjutnya, yaitu di part yang kedua, saya akan menjelaskan keutamaannya, yakni adalah takfirul khotiat, yaitu penghapus segala kesalahan, penghapus segala dosa. Takfirul khotiat ini berdasarkan rujukan yang telah saya teliti pada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena keimanannya dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang di masa lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Izzuddin memandang di dalam hadis tersebut terdapat dua bagian yang perlu dijelaskan mengenai yang pertama, kalimat imanan. Untuk kalimat imanan sendiri yang artinya adalah karena iman meyakini kewajiban puasa dan melaksanakannya semata-mata itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat muslim, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk beribadah di bulan tersebut. Atau dengan kata lain, kalimat imanan ini merupakan sebuah simbol biwujubihi, suatu kewajiban untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau ada seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, di bulan Ramadan tidak berpuasa, perlu dipertanyakan keimanannya. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim untuk berpuasa di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis tersebut terdapat kalimat ihtisaban. Ihtisaban sendiri artinya adalah mengharapkan upah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Izzuddin juga memandang yang dimaksud dengan mengharapkan upah atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala yakni sebagai simbol kita sebagai seorang manusia, hamba yang sangat lemah, hamba yang sangat dhaif, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa kecuali meminta upah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena berpuasa ini. Atau dengan kata lainnya, simbol ini dikatakan oleh Imam Izzuddin juga sebagai li ajrihi inda rabbihi, untuk meminta upahnya kepada Tuhannya, di mana di akhirat kelak. Jadi bagi semua muslim yang berpuasa di bulan Ramadan ini, dia berhak untuk meminta royalti, meminta upah dari Allah Subhanahu wa taala
ketika dia berpuasa di bulan Ramadan ini, di mana? Di akhirat nanti. Karena pada sejatinya kita sebagai umat manusia tidak bisa mengharapkan apa-apa kecuali kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif, mendandakan diri kita ini tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini dengan kita berpuasa karena meyakini puasa adalah suatu kewajiban, dan karena kita berpuasa kita mengharapkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berhak dan tidak pantas sama sekali bahkan sedikit pun meminta balasan dari sesama manusia. Karena jika kita meminta balasan atau meminta upah dari seorang manusia, biasanya masih saja terjadi di dalam hati kita terdapat suatu ketidaktulusan. Karena yang pantas memberi balasan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama sebagai umat muslim untuk berpuasa sebaik-baik mungkin. Karena apa? Karena puasa merupakan suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya yang beragama muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan juga di bulan Ramadan ini, insya Allah jika kita berpuasa dengan meyakini keimanan dan juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menghapus segala dosa-dosa kita yang di masa lalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.